Setiap kita akan mati, itu pasti. Tapi sebelum nafas terakhir tiba, tidakkah kita ingin hidup ini lebih dari sekadar kerja dan kumpul harta? Tidakkah kita ingin makna hidup ini tak habis di dunia, tapi berlanjut di akhirat? Jangan hanya jadi penonton dalam hidupmu sendiri. Tonton video ini sampai akhir dan temukan makna hidup yang sejati. Jika konten ini menyentuh hatimu, tekan like, share, dan subscribe sebagai bentuk dukunganmu untuk terus menyebarkan kebaikan. Tulis di kolom komentar, apa arti hidup menurutmu hari ini? Siapa tahu, komentar sederhana darimu bisa menjadi pintu hidayah bagi yang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu duduk diam, menatap langit senja yang merona, lalu bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Apakah sekadar bangun pagi, kerja keras, lelah, lalu tidur lagi? Apakah hanya tentang mengejar target, menabung demi rumah, kendaraan, dan liburan? Apakah hidup hanya soal angka di rekening dan jabatan di kartu nama? Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita kadang lupa bahwa kita hanya musafir. Seperti penumpang di halte, menunggu dijemput maut, lalu berangkat menuju kampung akhirat. Dunia ini bukan tujuan, hanya persinggahan. Maka jangan siapkan bekal yang fana, lupa pada yang abadi. Setiap detik berlalu, mendekatkan kita pada liang lahat. Tapi, sudahkah hidup kita mencerminkan makna sejati, memberi, mendoakan, dan menyucikan hati? Hidup ini anugerah, tapi juga ujian. Ia bisa jadi nikmat, bisa pula jebakan. Yang tampak sibuk belum tentu bahagia. Yang kaya raya belum tentu damai di jiwa. Kita sering menilai hidup dari seberapa banyak yang kita miliki. Padahal Allah menilai hidup dari seberapa banyak yang kita beri. Rezeki yang sejati bukan yang ditumpuk, tapi yang dibagikan. Kebaikan bukan yang disimpan, tapi yang ditanam dan ditebar. Ada jiwa-jiwa yang tak banyak bicara, tapi doanya melangit untuk orang lain. Ada hati-hati yang tak dikenal dunia, tapi dicintai para malaikat karena keikhlasannya. Kita bukan diciptakan hanya untuk bekerja dan mati. Kita diciptakan untuk menyembah, menyucikan hati, dan meninggalkan jejak amal. Kadang kita lelah bekerja siang malam, merasa tak pernah cukup. Lalu lupa menyapa tetangga, mendoakan teman, atau merangkul keluarga. Kita lupa bahwa doa yang tulus untuk orang lain bisa jadi alasan Allah mengangkat kesulitan kita. Bahwa memberi secuil kebaikan bisa menghapus dosa yang segunung. Dalam sunyi malam, coba renungkan. Sudahkah kita membagi kebaikan hari ini? Sudahkah hati ini bersih dari iri, dengki, dan sombong? Sudahkah tangan ini menyentuh hati orang lain, bukan hanya layar gawai? Karena nanti saat tubuh terbujur kaku, bukan harta yang menemani, tapi amal. Tapi doa anak saleh. Tapi sedekah jariah. Hidup ini bukan lomba mengumpulkan dunia, tapi lomba menyucikan jiwa. Mari kita hidup dengan arah, bukan hanya rutinitas. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini akan dicatat. Entah menuju kebaikan atau terjerumus ke dalam kelalaian. Hidup yang berlari tanpa arah hanya akan lelah tanpa makna. Tapi hidup yang dijalani dengan niat lillah akan tenang meski tak sempurna. Allah tidak melihat seberapa sibuk kita di dunia, tapi seberapa bersih hati ini ketika berbuat. Karena bahkan pekerjaan dunia bisa jadi ibadah. Jika diniatkan untuk menghidupi keluarga, membantu sesama, dan menjauh dari yang haram. Sayangnya, kita lebih sering bangga karena dicap sukses oleh manusia, padahal belum tentu sukses di mata Allah, karena standar dunia dan akhirat berbeda. Yang terlihat kecil di dunia bisa sangat besar di sisinya. Bayangkan satu doa yang tulus untuk orang lain dapat menembus langit dan dikabulkan Allah. Lalu bayangkan hidup kita dipenuhi dengan doa dari orang-orang yang kita bantu dalam diam, yang kita bahagiakan tanpa pamrih. Itulah sebaik-baik investasi, bukan saham, bukan properti, tapi senyuman yang kita hadirkan dan luka orang lain yang kita ringankan. Betapa banyak orang yang rajin bekerja, tapi jiwanya kosong, hatinya kering,
karena tak pernah memberi waktu untuk ibadah dan berzikir, tak pernah menenangkan hati dengan doa yang hening. Allah tak melarang kita bekerja, tapi Dia ingin kita sadar bahwa dunia ini bukan segalanya. Harta bukan ukuran berkah, jabatan bukan ukuran mulia. Apa gunanya rumah megah jika tak ada ketenangan? Apa gunanya gaji besar jika tak pernah puas? Apa arti kesibukan jika menjauhkan kita dari sujud? Apa gunanya dikenal manusia jika tak dikenal oleh malaikat? Mari kita sejenak diam, lalu tanyakan pada diri, sudahkah aku bersyukur atas nikmat hari ini? Atau hanya mengeluh, lalu terus mengejar tanpa arah? Banyak orang hidup seolah tak akan mati. Padahal kematian selalu dekat, lebih dekat dari bayangan sendiri. Ia datang tanpa aba-aba, mengakhiri segalanya dalam sekejap mata. Dan saat itu tiba, kita akan sadar bahwa bukan harta yang kita butuhkan, tapi amal, doa, dan hati yang bersih. Kita butuh amal yang tersembunyi, yang dilakukan di keheningan malam, yang tak diketahui manusia, tapi dicintai oleh Allah. Kita butuh doa dari ibu dan anak, dari sahabat dan tetangga, yang kita bantu diam-diam, yang kita bahagiakan tanpa mengharap balas. Dan kita butuh hati yang tak penuh dendam, tak dilumuri iri, yang mudah memaafkan, karena ingin dimaafkan oleh Tuhan. Memberi bukan selalu tentang uang. Kadang cukup waktu, telinga yang mendengar, atau senyuman yang menguatkan hati yang hampir runtuh. Doa bukan selalu lantang di mulut. Kadang cukup gumaman lirih di sepertiga malam, ketika dunia terlelap dan langit terbuka, menanti hamba yang jujur mengadu. Menyucikan hati bukan pekerjaan instan, ia proses panjang, dimulai dari kesadaran bahwa kita manusia lemah yang butuh Allah dalam segala hal. Hidup bukan sekadar rutinitas, bukan hanya bangun, kerja, pulang, tidur, lalu ulang lagi. Hidup adalah perjalanan spiritual, tentang bagaimana kita mendekat dan tak menjauh darinya. Coba kita kurangi keluhan dan perbanyak syukur, kurangi tuntutan dunia dan perbanyak harapan pada akhirat. Karena yang dicari bukan hanya kelimpahan, tapi keberkahan. Yang dikejar bukan hanya kenyamanan, tapi keselamatan. Berapa banyak yang tertawa di luar, padahal menangis di dalam? Berapa banyak yang terlihat kuat, padahal hatinya nyaris retak? Dunia telah mengajarkan kita untuk sibuk mengejar, tapi lupa untuk duduk sejenak dan bersyukur. Kita tahu cara menambah harta, tapi lupa cara menenangkan jiwa. Padahal Rasulullah mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara mencari nafkah dan mengisi hati, antara diam yang merenung dan bergerak yang memberi. Apakah kita pernah memberi makan orang lapar tanpa berharap ucapan terima kasih? Apakah kita pernah mendoakan orang lain dalam doa rahasia kita? Apakah kita pernah membersihkan hati dari dendam meski dilukai? Itulah hidup yang sebenar-benarnya hidup. Orang paling kaya bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling tenang jiwanya. Orang paling mulia bukan yang paling tinggi pangkatnya, tapi yang paling bersih hatinya. Kita boleh bekerja keras, tapi jangan sampai kerja membuat kita lupa Allah. Kita boleh mengumpulkan harta, tapi jangan biarkan harta yang mengumpulkan kita dalam kelalaian. Sebab dunia akan pergi, dan yang tinggal hanyalah amal. Yang ditanya bukan seberapa besar rumahmu, tapi seberapa banyak rumah yang kau bangun di surga. Bersedekahlah meski sedikit, karena satu kurma yang ikhlas bisa menyingkirkan api neraka. Berdoalah meski lelah, karena satu kalimat bisa mengubah takdir. Bersihkan hatimu setiap hari. Karena setiap hari, dosa baru muncul tanpa sadar. Bersihkan niatmu setiap kali berbuat, agar tak sia-sia di hadapannya. Hidup terlalu singkat untuk disia-siakan hanya untuk dunia. Maka bagi waktumu untuk beribadah, sisihkan hartamu untuk akhirat, dan lapangkan hatimu untuk sesama. Ingatlah, saat kita mati, semua akan pergi, kecuali amal, doa anak saleh, dan ilmu atau kebaikan yang kita tinggalkan. Jangan malu berbuat baik, meski kecil. Kadang senyumanmu hari ini bisa menjadi alasan seseorang kuat melanjutkan hidup. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Karena sedekah bukan tentang jumlah, tapi tentang ketulusan.
Jangan tunggu tenang untuk berdoa, karena doa justru mendatangkan ketenangan. Berdoalah dalam kegelisahan, dan lihat bagaimana Allah menurunkan kasih sayang-Nya. Jangan tunggu tua untuk memperbaiki hati, karena kita tak tahu umur siapa yang lebih panjang, kita atau rencana kita. Pernahkah kamu menangis bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa Allah sangat sayang padamu, meski kamu sering lalai? Pernahkah kamu merasa kosong meski semua target dunia tercapai? Itulah saatnya kamu kembali padanya. Karena hanya Allah yang bisa mengisi ruang kosong itu. Kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa yang kamu ingat saat bersujud. Kebahagiaan bukan soal apa yang kamu pegang, tapi siapa yang kamu andalkan saat semua pergi. Jika kamu punya waktu untuk kerja, kenapa tidak luangkan juga waktu untuk berdoa? Jika kamu bisa menyisihkan untuk tabungan, kenapa tidak sisihkan juga untuk akhirat? Mari belajar dari Rasulullah. Beliau orang paling dermawan, paling sering mendoakan umatnya, dan paling bersih hatinya meski sering disakiti. Beliau tidak menumpuk harta, tapi menanam kebaikan. Beliau tidak membalas dengan dendam, tapi dengan maaf dan cinta. Jalan hidup Rasul bukan jalan kemewahan, tapi jalan perjuangan, jalan pengorbanan, dan jalan cinta yang tak henti pada Allah dan sesama. Lalu kita yang hidup di zaman serba mudah ini, apakah tetap ingin hidup untuk diri sendiri saja? Apakah kita ingin mati membawa lembaran kosong? Maka mari isi hari-hari dengan makna. Bangun pagi dengan niat ibadah. Bekerja dengan niat memberi manfaat. Berdoa agar hidup ini tak sia-sia. Sempatkan waktu untuk sujud panjang, di saat semua sibuk mengejar dunia. Sempatkan waktu untuk menengok tetangga, di saat semua sibuk mengejar mimpi sendiri. Karena hidup tak pernah menjanjikan esok. Hari ini mungkin kesempatan terakhir untuk memberi, untuk meminta maaf, untuk memperbaiki hati. Apapun profesimu, dimanapun posisimu, ingatlah, semua itu hanya titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin tinggi jabatan, semakin besar amanah. Semakin banyak harta, semakin panjang hisapnya. Maka hiduplah dengan ringan, dengan hati yang lapang, dengan tangan yang terbuka, dan dengan kaki yang siap melangkah ke masjid. Kematian itu tidak memilih waktu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup. Dengan sibuk sendiri, atau hadir untuk sesama. Ada jiwa-jiwa yang sederhana, tak dikenal dunia, tapi langit mengenalnya dengan baik, karena doanya, amalnya, dan sucinya hati. Mereka hidup bukan untuk dipuji, tapi untuk memberi. Mereka tak haus popularitas, karena cukup Allah yang tahu perjuangan mereka. Kita pun bisa seperti mereka, asal mau berhenti sejenak dari keramaian dunia, untuk menyentuh hati orang lain, dan menyambung koneksi dengan Tuhan. Kadang, yang kita cari jauh di luar sana, padahal ada di dalam jiwa yang damai. Bukan rumah mewah yang kita rindukan, tapi ketenangan batin dalam sujud yang panjang. Mari periksa dompet kita, mungkin tebal, tapi sudahkah kita sisihkan untuk yang lapar? Mari periksa hati kita, mungkin kuat, tapi sudahkah ia lapang untuk memaafkan? Doa yang tulus adalah kekayaan hati. Mendoakan orang lain diam-diam, itu tanda kita tahu, hidup bukan tentang kita saja. Memberi tak selalu besar. Kadang hanya satu senyuman, satu pelukan, atau satu kalimat, "Aku doakan kamu ya." Mereka yang hatinya suci, tak akan sibuk mencela dunia, tapi sibuk memperbaiki dirinya dan membenahi luka orang lain dengan cinta. Allah tidak menilai seberapa kaya kita, tapi seberapa sering kita mencintai karenanya. Dan seberapa tulus kita menjaga hati agar tak sombong saat diberi. Dunia ini bukan panggung pamer, bukan tempat kompetisi pujian, tapi taman ujian untuk melihat siapa yang tetap rendah hati ketika diberi lebih. Ada saatnya tubuh ini lelah, ada saatnya tangan tak sanggup memberi lagi. Tapi selama hati masih hidup, maka jangan biarkan ia beku tanpa doa. Kadang kita hanya butuh satu sujud yang dalam,
Satu linangan air mata yang jujur, untuk kembali merasa hidup, bukan hanya bertahan hidup. Sebab hidup yang indah itu bukan tanpa masalah, tapi yang tetap memberi, tetap mendoakan, dan tetap menjaga hati bersih, meski banyak luka. Kita mungkin tak akan dikenang karena harta, tapi kita akan dikenang karena akhlak. Karena pelukan saat orang lain gundah. Karena doa saat orang lain tak sanggup berkata-kata. Maka hiduplah dengan cinta, bukan pada dunia, tapi padanya dan makhluknya. Itulah cinta yang abadi. Ada pahala yang besar di balik memberi meski susah. Ada kebaikan yang menghapus dosa di balik doa yang tersembunyi. Ada keindahan dalam diam, jika disertai hati yang ikhlas. Kita tak perlu menjadi siapa-siapa di mata dunia. Cukup jadi hamba yang bersyukur, yang berusaha jujur, dan menjaga hati agar tetap lembut. Karena Allah mencintai hamba yang lembut, yang tidak kasar saat marah, yang tidak sombong saat diberi, dan tidak mengungkit saat membantu. Jangan lelah jadi orang baik, meski sering disalahpahami. Karena kebaikan yang ikhlas, takkan pernah sia-sia di sisi Allah. Kadang dunia terasa menyesakkan, bukan karena beban, tapi karena kita terlalu jauh dari Allah dan terlalu sibuk mengejar yang tak abadi. Cobalah bangun di sepertiga malam. Berbicaralah dengannya dengan bahasa air mata dan kejujuran. Lalu rasakan bagaimana hati ini dipeluk dari langit. Jangan habiskan hidup hanya untuk sibuk. Sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk penuhi ekspektasi. Tapi lupa sibuk mencintai Allah. Sibuk memperbaiki hati. Ingatlah bahwa hidup yang baik adalah yang mendekatkan kita pada akhirat. Yang membuat kita sadar bahwa semua ini hanya sementara. Kita sedang berjalan menuju tempat yang pasti, kubur. Tapi bukan untuk ditakuti, karena jika hidupmu penuh kebaikan, maka kematian adalah pintu menuju keindahan. Jadilah orang yang ketika wafat ditangisi oleh langit dan bumi, karena amal dan doanya yang mengalir, karena hatinya yang bersih dan tak menyakiti. Jangan menunda memberi, karena kita tak tahu siapa yang lebih dulu pergi. Mungkin kebaikan hari ini adalah sebab keselamatan kita nanti. Doakan orang yang menyakiti, karena mereka butuh hidayah. Bantu orang yang lupa diri, karena mungkin kita pun pernah begitu. Lapang dada, itu bukan kelemahan, tapi tanda hati yang kuat, karena sadar bahwa Allah sebaik-baik pembalas. Sibuklah menyucikan hati, daripada menyusun rencana balas dendam. Karena hati yang bersih akan lebih cepat dijawab doanya. Setiap kebaikan yang kita beri adalah jalan untuk mencuci dosa. Setiap doa yang kita panjatkan adalah kunci untuk menguatkan hati. Jika dunia menolakmu, jangan sedih. Selama Allah masih mendekapmu dalam rahmat-Nya, itu sudah lebih dari cukup. Kita mungkin kalah di dunia, tapi bisa menang di akhirat. Dan kemenangan hakiki adalah ketika kita sampai kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya Allah, jangan biarkan kami mati dalam kesibukan yang kosong, tapi wafatkan kami dalam keadaan memberi, dalam keadaan mencintai, dan dalam keadaan hati yang bersih. Hidup ini terlalu mahal untuk dibeli dengan dunia, tapi terlalu singkat untuk ditukar dengan kemaksiatan. Gunakan sebaik-baiknya, karena tak akan ada ulangan kedua. Hari ini mungkin terasa berat, tapi esok bisa lebih baik jika kita mulai dari hati. Perbaiki niat, luruskan langkah. Jangan tunggu tua untuk bertaubat, karena dosa tidak menunggu usia, dan ajal tidak mengenal waktu. Berhentilah sejenak, lihat sekelilingmu. Ada banyak orang yang menunggu uluran tanganmu. Jadilah cahaya dalam hidup mereka. Saat dunia meninggalkanmu, ketahuilah, Allah tetap bersamamu. Tak pernah pergi, hanya menunggu hatimu kembali. Doa dan sedekah itu seperti air jernih. Ia bisa memadamkan api neraka. Maka jangan pelit, karena memberi itu menyelamatkan. Sibukkan dirimu dengan amal. Sibukkan hatimu dengan zikir, sibukkan hidupmu dengan memberi manfaat. Itulah hidup yang tak sia-sia. Berhati-hatilah dengan waktu, karena ia tak bisa dibeli.
tak bisa ditukar, dan tak bisa diulang. Jangan hanya pintar bekerja, tapi juga pintar menundukkan hati. Jangan hanya lihai di dunia, tapi juga kuat di jalan menuju surga. Kelak, semua akan hilang. Jabatanmu, gelarmu, hartamu, tinggal namamu dan amalmu. Apa yang sudah kau persiapkan? Jangan takut miskin karena memberi. Karena Allah menjanjikan balasan yang jauh lebih indah. Satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat, bahkan lebih jika engkau ikhlas. Ingatlah, yang membawa kita ke surga bukan penampilan, tapi keikhlasan dan amal dalam kesunyian. Allah tidak menilai tubuh dan wajah kita, tapi menilai hati dan amal kita. Maka rawatlah hati, seperti kita merawat penampilan setiap hari. Jangan khawatir tentang rezeki, karena yang kau kejar belum tentu untukmu. Tapi yang kau sedekahkan, itu pasti kembali padamu. Mari akhiri hidup ini dengan jejak yang wangi, dengan hati yang putih, dengan amal yang ringan tapi tulus, agar kita disambut malaikat dengan senyum, bukan hisab yang berat. Mari hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk Allah dan untuk manusia lain, agar kita wafat dengan tenang dan hidup abadi dengan bahagia. Karena hidup yang sejati adalah hidup yang memberi, hidup yang mendoakan, hidup yang menyucikan hati. Hingga akhirnya Allah berkata, "Masuklah ke dalam surgaku dengan ridhaku." Dan pada akhirnya, wahai jiwa yang mencari, kita semua sedang berjalan menuju satu titik akhir, kematian. Namun sebelum langkah terakhir itu tiba, masih ada waktu untuk memberi, masih ada ruang untuk mendoakan, dan masih ada kesempatan untuk menyucikan hati. Hidup bukan hanya tentang sibuk bekerja atau menumpuk harta, tapi tentang bagaimana kita meninggalkan jejak yang tidak hanya dikenang manusia, tapi dicatat malaikat dan diridai oleh Allah. Hiduplah dengan sadar bahwa setiap hari adalah karunia, dan bahwa kita tak hidup selamanya, tapi amal, cinta, dan doa akan terus hidup bahkan setelah jasad ini hancur dimakan bumi. Sebelum video ini berakhir, mari tundukkan hati kita, tarik napas perlahan, dan mari sama-sama kita berdoa agar hidup kita tak berlalu sia-sia, agar dunia tak menggelapkan cahaya iman di dada kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam atas Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, ya Allah. Jadikanlah hidup kami bukan sekadar rutinitas, tapi penuh dengan amal yang ikhlas. Bersihkan hati kami dari penyakit ria, dengki, dan sombong. Lembutkan lisan kami agar mudah mendoakan, bukan mencela. Lapangkan tangan kami agar ringan memberi, bukan menggenggam dunia terlalu erat. Ya Rob, jika kami sibuk, sibukkanlah kami dalam kebaikan. Jika kami bekerja, niatkanlah untuk ibadah. Dan jika kami lupa, ingatkan kami dengan kasih sayang-Mu. Ampuni dosa kami, terimalah amal kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktumu untuk merenung bersama. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cermin bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan makna dan akhirat sebagai tujuan utama. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Jaga iman, jaga hati, dan jangan berhenti menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.